Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat energi, kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Bincang Santai Energi. Kali ini telah hadir bersama kami anggota pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, Bapak Musri. Selamat datang Bapak Musri. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Tetap sehat ya Pak. Amin. Nah, sahabat energi, ini ada nuansa yang berbeda ya Pak kita saat ini. Nah, saat ini Bincang Santai Energi berada di Universitas Bojonegoro. Wah, lagi ngapain ya Pak kita di sini nih Pak? Ya, ini menarik ya. Ini kota kabupaten, tapi juga dengan universitas yang menurut saya cukup berkembang dan nanti. Kebetulan hari ini ada acara seminar. Seminar tentang energi yang dilaksanakan. Seminar nasional ya Pak? Seminar nasional yang dilaksanakan oleh Bojonegoro. Sahabat energi, kami mengucapkan terima kasih kepada para sahabat energi yang telah mengirimkan pertanyaan di media sosial Dewan Energi Nasional, baik itu di Instagram, Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Dan saat ini pertanyaan dari sahabat energi semua akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini, Bapak Musri. Baik Bapak, langsung kita masuk ke dalam pertanyaan pertama ya Pak, dari sahabat energi. Tema kita hari ini adalah air sebagai sumber pembangkit listrik. Yang pertama Pak, dari Nurilfa. Mengapa pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik masih sangat rendah di Indonesia? Padahal Indonesia memiliki potensi tenaga air sebesar 76 megawatt. Silakan Pak. Ya. Kita berbicara potensi tentu dari segi kapasitas total yang dimiliki. Tapi perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan dengan distribusi daripada potensi-potensi atau lokasi-lokasi daripada energi air itu berada di berbagai tempat, di berbagai pulau, di berbagai daerah. Kadang-kadang lokasinya belum tentu dekat dengan yang membutuhkan. Itu menjadi satu tantangan. Nah, kenapa? Karena membangun power baik itu dari terutama dari energi air tentunya itu kan mau tak mau juga memerlukan investasi yang besar, terutama untuk jaringan dan segala macam. Jadi kalau itu adanya terpisah-pisah, tentu juga investasinya makin besar. Itu salah satu. Dampaknya apa? Di harga. Nah kalau misalnya kecil-kecil pasti harganya akan lebih mahal dibanding kalau misalnya potensi atau sumbernya itu besar. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Fatma Gabriela. Apakah pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Jadi begini, pada dasarnya semua aktivitas yang terkait dengan permukaan bumi itu pasti akan memberikan dampak. Tetapi tentu dampak itu dapat diantisipasi ya, melalui studi dengan pengambilan data sebaik mungkin, kemudian dianalisa dampak-dampak yang dihasilkan dan diantisipasi. Nah, kalau dari segi dampak negatif, maka pembangkit hidro ini adalah merupakan salah satu aktivitas pembangkit listrik yang mungkin paling kecil dampaknya. Minim dampak pencemarannya ya Pak. Itu mungkin akan mengganggu habitat segala macam. Tapi harus diketahui juga akan menimbulkan habitat yang baru. Misalnya orang membangun PLTA akhirnya bikin bendungan. Bendungan itu kan kemudian menjadi sumber air, menjadi suatu lingkungan abiotik yang baru, habitat yang baru, bisa hidup ikan-ikan di sana. Dan itu juga menjadi mata pencaharian entitas ekonomi baru. Baik Pak, ngomongin tentang habitat nih Pak, pas banget. Pertanyaan selanjutnya dari Anfial Sirnolova. Pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat menyebabkan dampak lingkungan, yaitu perubahan habitat alam dan gangguan terhadap ekosistem air. Bagaimana upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak lingkungan tersebut? Silakan Pak. Salah satu dampak yang terbesar barangkali yang dialami meskipun kemudian kita melihat hasilnya itu tidak negatif banget, itu adalah alih fungsi lahan. Yang tadinya misalnya lahan pertanian atau pemukiman ya, kemudian berubah menjadi suatu bendungan ya Pak. Menjadi suatu genangan. Nah ini kan berarti merubah ekosistem dari ekosistem darat menjadi ekosistem air. Nah,
Ini tentu merupakan pilihan-pilihan. Oleh karena itu diperlukan studi tadi itu. Kalau dia pemukiman, maka pemukimannya harus ditempatkan di tempat yang layak, yang tidak sehingga tidak terganggu aktivitas perekonomian mereka ataupun kegiatan mereka sehari-hari. Tetap mereka bisa melakukan kegiatan, misalnya sektor pertanian. Tetapi harus diakui seperti saya katakan tadi, bahwa ketika suatu daerah itu berubah, ya lingkungannya dari land kemudian menjadi air, itu kan akan menimbulkan juga satu peluang tumbuhnya ekonomi baru. Jadi ya saya pikir tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan dan pengembangan bendungan kepentingan power plant. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya Pak. Nah, dicatat itu sahabat energi. Baik, berikutnya Pak. Indonesia memiliki 2 musim Pak, yaitu musim hujan dan kemarau. Apabila musim kemarau melanda Indonesia dan menjadikan debit air untuk sumber pembangkit listrik menurun, bagaimana solusi dari pemerintah Pak? Ya, soal debit, sebenarnya tidak hanya kaitan musim. Debit air ini memang bagaimanapun tidak akan mungkin konstan, apalagi musim, apalagi terkait musim. Inilah yang kenapa pembangunan pembangkit hidro ini diperlukan studi. Jadi studinya betul-betul diketahui sampai batas minimal berapa. Oleh karena itu kadang-kadang memang di sini ada perbedaan prinsip kadang-kadang antara pengembang dan pembeli arusnya, pembeli listriknya. Karena si pengembang menghendaki setinggi-tingginya. Pengembang akan mencadangkan seaman mungkin. Atau pembeli, misalnya kalau di Indonesia ini PLN jadi pembeli satu-satunya. Itu dia akan berupaya agar stabilitas daripada pasokan listrik yang dihasilkan dari pembangkit air itu tidak terlalu banyak berpengaruh ketika terjadi penurunan debit. Debit itu mau tak mau akan berkurang, baik itu karena faktor musim atau karena alamiah itu akan terjadi. Nah, jadi oleh karena itu dilakukan studi sedemikian rupa. Dan itulah salah satu fungsi bendungan. Sebenarnya bendungan itu adalah dalam rangka agar bisa mengatur air itu ataupun suplainya itu untuk menggerakkan turbin. Sehingga tidak menjadi suatu ketika kemudian tidak berfungsi. Itu salah satu mengaturnya. Jadi memang soal ini juga ada cara lain lagi. Sekarang itu bisa juga dalam rangka untuk mempertahankan stabilitas atau dalam rangka ketahanan energi ini mungkin dapat di hybrid dengan pembangkit lain, misalnya panel surya. Nah, kita bisa lihat contoh yang terdekat itu adalah di Cirata. Cirata itu kan pembangkit listrik hidro, bendungannya. Di situ ada sudah 3 bendung kalau tidak salah di Sungai Citarum itu. Nah, itu sudah 3 bendung. Jadi Cirata sekarang kan dibangun itu yang namanya solar panel. Itu besar itu. Itu adalah dalam rangka sebenarnya mengantisipasi juga di samping makin menambah pertumbuhan daripada energi terbarukan, energi bersih, tapi juga sekaligus dapat mengatasi ketidakstabilan apabila terjadi gangguan debit terhadap energi. Berarti musim kemarau tidak menjadi kendala ya Pak? Seharusnya. Tidak menjadi kendala sahabat energi. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, dari Linda Diah. Energi arus laut dapat dipertimbangkan Pak, mengingat garis pantai di Indonesia sangatlah panjang. Namun pertanyaannya, apakah sumber daya manusia Indonesia sudah mampu mengadopsi teknologi energi arus laut tersebut? Sebenarnya tidak hanya energi laut, dari seluruh potensi sumber energi di Indonesia ini yang ada. Secara sumber daya manusia tidak ada masalah. Kita mampu dan memiliki. Problem kita saat ini adalah dari segi keekonomian. Sumber energi marine ini masih dianggap mahal dan mungkin paling mahal saat ini seluruh sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia. Nah, jadi secara teknologi memang dia membutuhkan teknologi tinggi, terutama untuk penyiapan turbin. Kita tahu bahwa di laut itu kan memiliki kadar garam yang tinggi, ya, sehingga kalau logamnya untuk dipakai menjadi turbin itu harus teknologi khusus juga, dan tentu itu menjadi mahal. Itu satu. Yang kedua, untuk fasilitas membangun daripada bangunan sipil untuk membangun pembangkit atau memasang turbin di energi laut itu juga memerlukan biaya yang tidak kecil, cukup mahal. Semua bangunan pantai di dunia, tidak hanya di Indonesia. Itu mahal secara ekonomi. Oleh karena itu ini menjadi suatu
konsen kita juga sebetulnya. Oleh karena itu pada periode ini Dewan Energi Nasional sekarang ini kita tengah menyiapkan satu paper policy atau policy paper tentang pengembangan marine energi ini. Dan itu kita akan menghadirkan pakar-pakar baik itu di bidang teknologi maupun di bidang potensinya untuk kita melihat supaya ke depan itu secara bertahap bisa dilihat. Dan ini hanya persoalan harga saja tantangan. Dari segi teknologi dan kemudian dari segi sumber daya manusia, ya, kita tidak masalah. Tidak masalah tuh sahabat energi, nggak usah khawatir lagi, sumber daya manusia Indonesia itu sudah canggih-canggih ya Pak, pintar-pintar. Nggak kalah dengan sumber daya manusia dari luar negeri ya Pak. Baik, Pak Musri, sebelum kita masuk ke dalam closing statement, Bincang Santai Energi tahun ini berbeda Pak, ada kuisnya. Nah, ini masukan dari sahabat energi semua. Jadi kuisnya itu adalah kepanjangan apakah aku. Nah, cuma 5 pertanyaan Pak. Ya, ada 5 pertanyaan. Contohnya ya Pak. Contohnya dari kami akan mengatakan PLTA. Nah, lalu Bapak akan menjawab pembangkit listrik tenaga air. Baik. Sudah siap ya Pak? Oke, sahabat energi ini. Pertanyaan ini dari sahabat energi nih Pak. Pertanyaan pertama. PLTMH. Apa ya? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekali lagi Pak, coba. Pembangkit listrik tenaga PLTMH. PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, betul. Yeay. Pertanyaan kedua, masih seputar pembangkit listrik nih Pak. Tadi PLTMH, yang kedua PLTM. Pembangkit listrik tenaga mini hidro. Pembangkit listrik tenaga mini hidro, betul. Yeay. Betul Pak. Pertanyaan ketiga, DAS. DAS. Kalau itu memang itu ilmu yang pertama sejak saya kuliah sudah ngerti tentang DAS. Wah. Daerah aliran sungai sahabat energi. Wah, luar biasa Pak Musri. 3 pertanyaan sudah dijawab ya, luar biasa. Selanjutnya Pak, WWF yang kemarin di Bali nih Pak. Saya nggak ngerti. Coba Pak. Iya, World WWF yang kemarin di Bali nih Pak. Nggak pernah hafal itu. Nggak pernah hafal. Bapak menyerah? Menyerah sahabat energi. Ya, tidak apa-apa, cuma 1 pertanyaan ya Pak. WWF itu Pak, World Water Forum. Ya, yang kemarin di Bali dari 20 sampai 25 Mei. Dan kuis yang terakhir nih Pak. NZE. Net Zero Emission. Betul. Berarti sahabat energi, Pak Musri bisa menjawab 4 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh sahabat energi semua. Gimana? Mantap kan narasumber kita kali ini? Wow. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri acara Bincang Santai Energi kali ini, kami mau tahu nih Pak, harapan Pak Musri ke depan untuk energi baru terbarukan di Indonesia. Silakan Pak. Energi untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini harus melibatkan semua pihak. Jadi seluruh stakeholder harus terlibat karena ini sifatnya adalah kearifan lokal. Jadi energi, terutama energi terbarukan. Kalau energi baru seperti listrik, nuklir, amonia, hidrogen itu adalah masih memerlukan satu teknologi dan kapital yang tinggi, ya. Tapi kalau untuk energi terbarukan itu saya pikir adalah kearifan lokal, dan satu hal memang masih mengembangkan adalah kita harus terus memperbaiki regulasi yang terkait dengan energi terbarukan, terutama kebijakan harga, kemudian kebijakan pengelolaan. Dari kebijakan harga, kebijakan pengelolaan energi antara pusat dan daerah ini harus jelas tanggung jawabnya, sehingga daerah juga ikut bertanggung jawab, tidak hanya sekedar mereka sebagai penerima ataupun konsumen, tapi harus diberikan suatu tanggung jawab dengan batas-batas yang begitu saja tidak melewati atau tidak bertentangan dengan tanggung jawab. Baik, Bapak Musri, terima kasih kami ucapkan Pak atas kehadiran Bapak kepada kami di acara Bincang Santai Energi.
Terima kasih Pak, dan kepada sahabat energi semua, nantikan bincang santai energi selanjutnya tentu saja dengan anggota pemangku kepentingan dari DEN dan juga dengan tema energi yang masih menarik dan sangat menarik. Oke, salam energi. Salam.